Oke teman-teman, hari ini saya update lagi tentang aplikasi Evoji teman-teman. Jadi di sini ada tagihan di aplikasi Evoji ini sudah lewat 1 bulan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Evoji, mungkin teman-teman pengen tahu resikonya seperti apa. Di sini saya akan berbagi sesuai pengalaman, karena ini aplikasi Evoji ini nggak dibayar sampai sekarang ini sudah 1 bulan lebih. Dan tagihan sudah mencapai 21 juta teman-teman ya. Sebenarnya untuk pinjaman awal ini sekitar 12 juta ya kalau nggak salah. Nah sekarang ini saya update lagi buat teman-teman. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru. Misalkan channel Markas Pinjol ini update tentang gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini aplikasi Evoji, teman-teman. Di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi atau share pengalaman atau resiko gagal bayar di aplikasi Evoji. Karena di sini ada bukti aplikasi Evoji yang masih belum dibayar sampai sekarang. Bahkan ini sudah 1 bulan lebih. Oke, nah di sini untuk pembayaran yang pertama ya teman-teman 8 juta, yang kedua dan yang ketiga. Ini kalau kita total ini 8 juta 200. Ini 8 juta 600, sudah 16 ya. 16 hampir 17. Nah ini sudah mencapai 21 juta loh teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya ya, karena aplikasi ini selalu saya update juga sih, mulai dari telat 2 mingguan lah ya, saya update terus ya, sampai sekarang saya update. Kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya itu kisaran mencapai 16 juta atau 17 juta ya. Ini sudah keterlambatan 1 bulan sudah mencapai 21 juta. Mungkin kalau saya hitung ini ya, 3 hari atau 4 hari lagi ini sudah mencapai 24 jutaan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi lumayan ya, untuk bunganya itu lumayan teman-teman. Tapi memang pinjamannya lumayan besar. Sekitar 12 juta lah ya, kurang lebih 12-13 juta ya. Dan sekarang mencapai 21 juta. Bayangkan uang siapa yang mau dibayarkan untuk aplikasi ini. Memang kalau pinjol itu memang bunganya besar, karena kalian pinjam di pinjol itu nggak ada jaminan. Jaminannya cuma KTP aja, makanya bunganya lumayan besar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini masih tetap bertambah ya. Kalau misalkan aplikasi ini masih belum nyampe 2 bulan itu tetap berjalan ya untuk bunganya. Tetap bertambah ya. Tapi kalau sudah lewat 2 bulan ke atas biasanya itu baru stop. Jadi misalkan sudah mencapai 25 juta misalkan, itu sudah stop kalau sudah lewat 2 bulan. Tapi kalau masih belum sampai 2 bulan, dia akan untuk bunga tetap berjalan setiap hari. Seperti itu loh teman-teman ya, untuk bunga di pinjol ya. Oke, Bang, resikonya seperti apa Bang? Ini tagihan abang banyak dan besar sekali. Resiko yang pertama teman-teman sama sih sebenarnya. Kalau teman-teman telat bayar, pasti ya yang pertama ya itu diteror sih. Ya ditelepon, di WA setiap hari ya. Seperti itulah, seperti yang kalian rasakan. Ya ditakut-takuti, gertak-gertak ya. Intinya kalau teman-teman telat bayar itu ya resikonya yang pertama itu pasti diteror kan. Itu aja sih, diteror. Kalau masalah sumber data gimana Bang? Aman sih. Untuk aplikasi Evoji sejauh keterlambatan 1 bulan, hampir 1,5 bulan ini teman-teman ya. Ini aman, tidak ada yang namanya sebar data sampai sekarang, nggak ada sih. Cuman beberapa hari itu ada sih WA yang nagih itu kalau nggak bayar terpaksa data Anda kami sebar seperti itu.
Nah, misalkan teman-teman dapat WA seperti itu nggak bakalan terjadi sebar data, enggak. Meskipun kalian diteror mau disebar ke sosial media atau di kontak-kontak kalian seperti itu kan, itu nggak bakalan terjadi. Teman-teman nggak usah takut, itu hanya gertakan aja. Ya, makanya buat teman-teman saran saya, misalkan kalian tidak mampu bayar atau telat bayar, kalian cukup kuatin mental, itu aja sih saran saya. Karena semua pinjol kalau telat bayar itu memang ditakut-takuti seperti itu, ya. Jadi intinya untuk aplikasi yang saya punya ini sejauh ini aman, tidak sebar data. Apakah menghubungi di luar Kondar, Bang? Kalau masalah menghubungi di luar Kondar sejauh ini masih aman sih, enggak. Tapi kalau kontak darurat atau Kondar itu ya dari kemarin sudah ditelepon terus-terusan, nggak henti-henti. Nah, jadi ditelepon terus teman-teman seperti itu. Jadi resikonya ya seperti itu aja sih. Kemudian untuk DC lapangan, Bang. Apakah ada DC lapangannya? Kalau saya bilang ada DC lapangannya, saya bilang nggak ada sih. Banyak teman-teman yang bertanya, Bang, aplikasi 4G apakah ada DC lapangannya? Kalau dari saya itu nggak ada sih. Karena ini buktinya nggak dibayar sampai sekarang, nggak ada DC yang datang ke rumah. Sampai sekarang. Sudah 1,5 bulan tagihan lumayan besar, sampai sekarang aman. Jadi buat teman-teman misalkan kalian pinjamannya cuman ya 2 juta, 3 juta. Kemudian kalian dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana misalkan. Kalian nggak usah takut, ini aja yang lebih besar aman sampai sekarang. Tapi kalau masalah WA DC mau datang itu setiap hari, nggak henti-henti. Tapi nyatanya sampai sekarang ini aman-aman saja. Misalkan didatangi DC, sudah pasti saya infokan buat kalian. Seperti itu. Makanya buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru. Setiap aplikasi yang saya bikin konten, bikin video itu selalu saya update terus. Misalkan gak aman, nanti saya infokan. Misalkan aman, ya selalu saya update. Aman tidak aman selalu saya update. Makanya ya, buat teman-teman yang masih belum subscribe, jangan lupa di subscribe gitu ya, biar kalian tidak terlalu takut atau panik. Karena banyak teman-teman subscriber yang WA saya itu kepanikan dan ketakutan setiap hari di WA. Benar nggak, Bang, daerah sini ada DC-nya? Benar nggak? Katanya dari sebelah ini ada. Ini loh contoh, nggak dibayar, aman. Aplikasinya masih ada, bukan hanya bercerita. Ya, jadi banyak teman-teman subscriber yang sharing sama saya setiap hari itu banyak. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di luar Jawa banyak yang WA. Tapi nyatanya banyak yang bertanya aja, Bang, apakah ada DC-nya? Nggak ada yang, Bang, saya didatangi barusan, nggak ada gitu loh. Makanya saya selalu menjawab komentar dari teman-teman, Bang, apakah aman? Aman, saya bilang. Misalkan nggak aman, saya bilang nggak aman, daerah sini ada yang DC-nya seperti itulah ya. Jadi intinya sejauh ini tagihan sudah mencapai 21 juta, ini aman, tidak ada DC. Ya, hampir 1,5 bulan. Untuk pinjaman awal kisaran 13 juta ya. Sekarang ini sudah 1 bulan mencapai 21 juta. Oke teman-teman, intinya masih aman ya. Nanti saya update lagi untuk aplikasi 4G ini. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuman share, berbagi pengalaman buat teman-teman khususnya yang telat bayar di aplikasi 4G. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa menenangkan teman-teman yang saat ini telat bayar ya, mengurangi kepanikan kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.